Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 570. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Api yang mampu membuatnya merasa bahaya. Sebenarnya api macam apa itu? Dia telah memasuki istana api surgawi lebih dari 100 kali. Dan bahkan dia telah retret di dalam istana api surgawi selama beberapa tahun. Tetapi dia belum pernah mendengar tentang nyala api yang begitu mengerikan yang ada di istana api surgawi. Yang lebih mengejutkan baginya adalah ketika dia membuka pintu istana api surgawi, sebuah suara yang akrab terdengar. Mo Yuanbei, apakah kamu di sini? Suara itu terdengar hanya di telinganya, memberi Mo Yuanbei perasaan yang sangat akrab. Itu sebenarnya adalah suara dari Kaisar Qin Chen. Mo Yuanbei kemudian mengintip ke dalam ruangan istana api surgawi. Dia melihat sesosok tergantung di atas atap istana api surgawi. Sosok itu ditutupi oleh cahaya api. Api berlama-lama di sekelilingnya. Mo Yuanbei melihat sosok itu, dan metode yang digunakan oleh sosok itu membuat Mo Yuanbei sangat akrab. Kemudian Mo Yuanbei tiba-tiba berbalik, lalu menatap semua orang yang ada di sana. Kalian semua tunggu aku di luar tanpa perintahku. Siapapun tidak ada yang boleh masuk, kata Presiden Mo Yuanbei. Tapi Tuan Presiden, mendengar ini si Kong Hao dan yang lainnya nampak cemas. Tuan Presiden, terlalu bahaya bagimu untuk masuk sendirian. Jadi biarkan bawahanmu ini masuk bersamamu, kata si Kong Hao dengan cemas. Mo Yuanbei melirik semua orang dengan dingin. Hanya dengan dilirik oleh Mo Yuanbei, semua orang yang ada di sana langsung gemetar. Tidak perlu. Apakah tidak ada lagi yang mendengarkan perintahku? Setelah aku memasuki istana api surgawi, tidak ada dari Anda yang dapat melakukan apapun, termasuk Anda si Kong Hao, Kaisar Jijing dan si Tu Xingzhou. Kalian semua dengarkan baik-baik. Tunggu aku keluar dari istana api surgawi. Jika siapapun yang melakukan tembakan lebih dulu, itu akan dianggap mengkhianati Papillon Pill, kata Mo Yuanbei. Setelah mengatakan itu, dia berjalan dan langsung masuk ke dalam istana api surgawi. Sialan, Presiden Papillon Pill ini benar-benar tidak bisa diandalkan, kata si Kong Hao, hatinya sangat suram. Dia memandang si Tu Xingzhou dan yang lainnya dengan mata yang dingin, seolah-olah dia sedang memikirkan cara untuk dapat menangkap si Tu Xingzhou dan yang lainnya terlebih dahulu. Si Kong Hao, jangan repot-repot berpikir, itu sia-sia. Presiden sudah mengatakan siapapun yang melakukannya lebih dulu, itu akan dianggap mengkhianati Papillon Pill. Jika Anda cukup berani, ayo datang dan cobalah, kata si Tu Xingzhou. Dia menus dingin. Dia secara alami dapat mengetahui rencana si Kong Hao. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong, kata si Kong Hao. Dia menus dingin dan menahan marah di dalam hatinya. Saat ini Mo Yuanbei sudah memasuki istana api surgawi. Di dalam istana api surgawi, dia melihat nyala api yang tak berujung yang memenuhi seluruh istana api surgawi. Di langit di depannya terlihat sesosok berdiri dan bangga di antara nyala api itu. Sosok itu adalah Qin Chen. Pada saat ini Qin Chen dikelilingi oleh api es yang mengerikan. Nyala api ini adalah nyala api yang paling menakutkan yang ada di istana api surgawi. Sebelumnya Qin Chen berada di bawah nyala api ini, dia hampir terbakar menjadi abu. Namun pada saat-saat kritis, Qin Chen menggunakan kekuatan jiwanya dan pada akhirnya berhasil menaklukkan nyala api es ini. Dan api es ini menjadi bagian dari api di tubuh Qin Chen. Setelah itu Qin Chen mengetahui bahwa apa yang dia dapatkan ternyata adalah api Youkong Bingyan. Ini merupakan api surgawi yang legendaris, Sky Ice Flame. Api ini memiliki dua atribut ganda, yaitu ruang dan es. Api ini dapat melintasi kehampaan dan juga membekukan segala sesuatu menjadi es. Tidak heran jika Qin Chen di kehidupan sebelumnya tidak dapat menemukan api ini.
Api ini ternyata dapat tersembunyi di dalam kehampaan. Bahkan puncak tahap akhir Martel Emperor mungkin tidak akan menyadarinya. Dan ketika Qin Chen baru saja menaklukkan api es Yokong Bingyan ini, dia menemukan bahwa pintu istana api surgawi telah dibuka. Dan Qin Chen secara alami mengetahui siapa orang yang masuk ke dalam istana api surgawi. Di seluruh Papillon Pill, selain Mo Yuanbei, tidak ada orang yang memenuhi syarat untuk memasuki istana api surgawi. Pada saat ini Qin Chen diam-diam menatap Mo Yuanbei yang berjalan masuk ke dalam istana api surgawi. Namun tiba-tiba Qin Chen teringat dengan kejadian 300 tahun yang lalu. Lalu kemudian kita dibawa ke flashback 300 tahun yang lalu. Sore hari waktu itu Qin Chen baru saja tiba di Pagoda Pil. Dia melihat seorang pemuda dilempar keluar bersama dengan tungku pilnya. Nah, apakah kamu tahu tempat apa ini? Ini Pagoda Pil. Kamu berani membuat onar di sini. Apakah kamu bosan hidup? Kata seorang penjaga Pagoda Pil. Dia nampak mengusir seorang bocah dari Pagoda Pil. Aku hanya ingin bergabung dengan Pagoda Pil dan menjadi alkemis yang hebat, kata bocah itu. Saat itu Qin Chen yang ada di sana melihat kejadian itu. Waktu itu Qin Chen berpikir bahwa bocah itu akan pergi diam-diam. Tetapi siapa yang tahu bahwa bocah itu benar-benar duduk di pintu masuk Pagoda Pil. Lalu kemudian bocah itu berteriak dengan keras. Meskipun saya sekarang hanya seorang master alkemis tingkat 6, tetapi saya percaya kepada bakat saya sendiri. Ini bukan pil tulang tingkat 6 biasa, tetapi formula pil yang sudah ditingkatkan, yang memiliki efek pil kelas 7. Jika saya berhasil menyempurnakannya, pasti akan ada master yang dapat menghargai potensi saya. Bocah itu berteriak seraya bersila di depan gerbang Pagoda Pil, dan dia mulai memperbaiki pil tulang itu dengan tampilan penuh. Hahaha. Banyak orang yang tertawa di saat melihat bocah laki-laki itu. Mereka berpikir bahwa bocah itu nampak sedang berhayal. Dia berhayal bisa menyempurnakan pil tingkat 6 yang memiliki efek pil tingkat 7. Namun benar saja pemurnian bocah itu gagal lagi. Tungku pil bocah itu hampir meledak dan wajahnya sangat malu. Tentu saja hal ini membuat semua orang semakin tertawa. Tetapi bocah itu tetap acuh tak acuh, dia terus menyempurnakan lagi dan lagi. Saat ini para penjaga yang melihat bocah itu belum pergi. Penjaga itu dengan marah menendang bocah itu dan hendak memukulnya. Akan tetapi tiba-tiba dihentikan oleh Qin Chen. Setelah penjaga itu melihat Qin Chen, penjaga itu langsung panik dan buru-buru memberi hormat. Mundur. Qin Chen melambaikan tangannya kepada penjaga itu. Kemudian dia menatap bocah itu. Kamu tidak bisa memperbaiki pil tanpa tulang seperti ini. Nah, sekarang begini saja, jika kamu berhasil memperbaiki pil tanpa tulang dalam waktu 10 hari, saya akan memberi Anda satu peluang untuk memasuki Pagoda Pil, kata Qin Chen. Mendengar ini nampak bocah itu sangat bersemangat, lalu kemudian dia membawa tungku pilnya yang rusak dan pergi dari sana. Qin Chen melihat bocah itu, akan tetapi dia yakin bocah itu tidak akan pernah kembali lagi. Karena hanya dalam 10 hari, tidak mungkin bocah itu dapat menyempurnakan pil tanpa tulang. Karena bahkan Master Alchemist tingkat 8 saja tidak akan bisa menyempurnakan pil tanpa tulang dengan sukses. Tetapi tanpa Qin Chen duga, 10 hari kemudian, ketika dia datang lagi ke Pagoda Pil, dia melihat sesosok bocah sedang berlutut di depan pintu Pagoda Pil. Bocah itu memegang sebuah pil di tangannya. Tuan, Yuanbei ini telah berhasil, kata bocah itu dengan suara yang serak. Matanya merah, dan dia berlutut di tanah. Ternyata setelah kembali hari itu, bocah ini telah memurnikan selama 9 hari 9 malam, tanpa istirahat 1 menit pun. Dan pada akhirnya dia berhasil memurnikan pil tanpa tulang. Dia berlutut di sini dari pagi hanya untuk menunggu Qin Chen. Dan setelah mengatakan ini kepada Qin Chen, bocah itu langsung pingsan. Itulah cerita singkat 300 tahun yang lalu. Namun sekarang bocah itu telah menjadi seorang presiden dari Papillon Pill. Qin Chen tidak pernah menyangka ini. Dan ketika suasana hati Qin Chen sedang berfluktuasi, saat ini Mo Yuanbei juga mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen dalam-dalam. Apakah kamu adalah Chen Qing, penguasa kota Tianlei, yang mengaku sebagai murid dari Kaisar Qin Chen? Kata Mo Yuanbei. Ya, itu aku, kata Qin Chen seraya tersenyum.
Bagaimana kamu bisa memasuki istana api surgawi? Apa metode yang kamu gunakan? Metode ini adalah larangan unik dari Kaisar Qin Chen. Apa hubunganmu dengan Kaisar Qin Chen? Kata Mo Yuanbei, nada suaranya nampak sangat bersemangat. Apa maksudmu? Kata Qin Chen sambil tersenyum. Jangan berpura-pura baik di sini. Aku tidak peduli apa statusmu. Jika kamu tidak menjelaskan kepadaku hari ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepadamu. Kata Mo Yuanbei, seketika kekuatan mengerikan meletus dari tubuhnya. Dan kekuatan itu langsung menekan Qin Chen. Oh, ranah semi alam suci. Tidak heran kamu begitu percaya diri, kata Qin Chen seraya tersenyum. Apa? Ekspresi wajah Mo Yuanbei nampak berubah. Tidak ada yang tahu bahwa dia adalah master di ranah semi alam suci. Tetapi anak ini bisa melihatnya dengan sekilas. Siapa anak ini? Mungkinkah itu seperti yang dikatakan oleh si Kong Hao? Anak ini adalah anak yang telah dibudidayakan oleh iblis alien. Memikirkan hal ini, ekspresi wajah Mo Yuanbei nampak berubah. Aura perkasa di tubuhnya tiba-tiba pecah, dan nyala api yang menakutkan muncul dari tubuhnya. Tidak peduli apa status Qin Chen, dia telah memutuskan untuk mengalahkan Qin Chen terlebih dahulu. Namun ketika Mo Yuanbei hendak melakukan serangan, Qin Chen nampak menghela napas dalam, lalu berkata, Mo Yuanbei, 300 tahun telah berlalu, apakah kamu bahkan tidak mengenalku? Mendengar ini, tubuh Mo Yuanbei seketika bergetar. Matanya memancarkan ekspresi kengerian. Kamu adalah... Kata Mo Yuanbei, dia menunjuk ke arah Qin Chen dengan tangan yang gemetar. Mo Yuanbei, sepertinya kamu tidak hanya tumbuh dewasa, tetapi temperamenmu juga telah berubah. Jadi kamu bahkan berani mengajariku, kata Qin Chen seraya tersenyum. Mendengar ini, ekspresi wajah Mo Yuanbei nampak semakin pucat. Akan tetapi hatinya sangat bersemangat. Apakah kamu guru? Kata Mo Yuanbei, dia menatap Qin Chen. Segala sesuatu di depannya begitu nyata, akan tetapi itu memberi Mo Yuanbei perasaan seperti mimpi. Guru, apakah murid ini sedang bermimpi? Atau apakah kamu benar-benar kembali? Kata Mo Yuanbei, matanya nampak memerah. Dia ingin ini adalah kenyataan, tetapi jauh di dalam hatinya masih ada sedikit keraguan, karena ini sangat luar biasa. Mo Yuanbei, apakah kamu masih ingat ketika pertama kali gurumu ini membawamu ke dalam istana api surgawi ini? Kata Qin Chen seraya mengulurkan tangannya. Seketika api tak berujung mengembun di tangan kanannya. Mo Yuanbei melihat api yang mengembun di tangan Qin Chen. Ini teknik penggabungan roh api. Apakah kamu benar-benar guru? Kata Mo Yuanbei, hatinya bergetar. Air mata di matanya langsung mengalir. Dia begitu bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri. Dia tidak bisa melupakan adegan ini. Waktu itu setelah guru membawanya ke pagoda pil, hal pertama yang dia lakukan adalah membawanya ke istana api surgawi, lalu mengajarinya teknik penggabungan roh api dan merasakan kekuatan api yang ada di istana api surgawi. Pada saat itu dia hanya seorang bocah dengan alkemis tingkat 6. Belum lagi untuk memasuki istana api surgawi. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki pagoda pil. Tetapi di bawah kepemimpinan Qin Chen, dia dibawa masuk tanpa hambatan apapun. Dia masih ingat dengan jelas bahwa di sepanjang jalan kemanapun Kaisar Qin Chen pergi, ada master alkemis yang terus memberi hormat kepadanya. Saat itu dia bahkan tidak mengetahui identitas dari Qin Chen. Setelah itu dia mengetahui bahwa orang yang membawanya adalah Kaisar Qin Chen yang legendaris. Meskipun Kaisar Qin Chen pada waktu itu hanya puncak tahap air martial sovereign, tetapi di dalam pencapaian alkemis dia telah menyentuh tingkat ke-9 puncak dan merupakan master alkemis yang menentang langit pada saat itu. Dan setelah Kaisar Qin Chen membawanya ke dalam istana api surgawi, Mo Yuanbei menerima teknik peleburan roh api yang diajarkan oleh Qin Chen dan api bumi pertamanya. Meskipun Qin Chen tidak secara resmi menerimanya sebagai murid, mulai saat itu Qin Chen sudah menjadi guru di benaknya. Tanpa Qin Chen, tidak akan ada Mo Yuanbei yang sekarang. Apalagi Presiden Papillon Pil saat ini. Itu semua tidak akan ada.
Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.